Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bu Vina izin bertanya, untuk kategori B yang belum pretest atau belum bisa cetak kartu ujian, bagaimana ya Bu? Apa nanti akan muncul jadwal pretest bulan ini? Lalu dijawab oleh Ibu Vina, Bapak Ibu ya. Ini pertanyaan dari netizen dan Ibu Vina ini adalah Pokja PPG dari Kemendikbud. Apa sudah pernah ikut seleksi tahun sebelumnya? Lalu dijawab lagi, belum pernah Ibu, ini panggilan pertama saya. Saya P3K 2022. Bagaimana ya Bu? Apakah ada pretest untuk kami yang belum dapat kartu ujian? Terutama yang belum pernah ikut pretest sama sekali, terima kasih. Lalu dijawab Ibu Vina, oh ya saya paham. Mohon ditunggu informasi kebijakannya ya. Nah, jadi Bapak Ibu masuk kategori B ini ditunggu informasinya, terutama setelah hasil seleksi akademik di bulan Juli kemarin. Mudah-mudahan di SIM PKB ada informasi selanjutnya. Jadi Bapak Ibu pantau selalu SIM PKB secara berkala dan pantau channel ini secara berkala. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan Bapak Ibu ya. Resmi Bapak Ibu ya, lini masa tentatif PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Perkuliahannya resmi secara full daring dan kita lihat lini masanya Mei sampai Juni 2023 itu adalah verva administrasi, Juli 2023 seleksi akademik, dan di Agustus sudah ada plotting konfirmasi kesediaan dan lapor diri. Perkuliahannya, pelaksanaan PPG-nya dari September, Oktober, dan November. Jadi 3 bulan Bapak Ibu ya. Kemudian di Desember lanjut UKM PPG atau uji kinerja UKIN dan uji pengetahuan UP. Kemudian di Desember, biasa Desember akhir itu mulai ada pengumuman hasil UKM PPG. Berarti jika Bapak Ibu lulus di tahun 2023 PPG dalam jabatan Angkatan 2, insya Allah di tahun 2024 akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru pertama kali Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu semua lulus Bapak Ibu ya. Amin. Bapak Ibu yang sudah lulus berkas, yang sudah mengikuti seleksi pretest atau lagi menunggu tes pretest atau tes seleksi akademik, itu harus bersyukur Bapak Ibu ya, karena di tahun 2023 ini sasaran awalnya itu ada 953.322 guru Bapak Ibu ya. Lalu kemudian ada yang lolos berkas, ada yang tidak mendaftar. Ini menarik sekali, kita tidak tahu mengapa banyak guru yang tidak mendaftar, kemungkinan besar ketinggalan informasi Bapak Ibu ya, hingga menyusut menjadi kurang lebih 600 ribuan guru yang mengikuti tes pretest atau tes seleksi akademik PPG. Adapun 600 ribuan guru yang sudah lulus berkas dan mengikuti seleksi akademik terdiri dari bidang ini Bapak Ibu ya. Ada 79 bidang studi PPG di tahun 2023 ini. Semoga semuanya lulus. Jika kita melihat peraturan Menteri Pendidikan nomor 54 tahun 2022, pasal 14 ayat 3, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan mempertimbangkan kriteria A. Masa kerja yang paling lama, B. Usia paling tinggi, C. Satuan pendidikan yang berasal dari daerah khusus, dan D. Perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, jadi dari poin A sampai D ini Bapak Ibu dilihat dari mana nih? Nah, kemungkinan baru bisa langsung dipanggil untuk kuliah PPG. Itu pun juga harus tentu sudah lulus seleksi akademik atau lulus pretest PPG. Lantas bagaimana jika tidak lulus? Jika tidak lulus seleksi akademik atau tidak lulus pretest, otomatis Bapak Ibu akan tes seleksi lagi, tes pretest lagi Bapak Ibu ya. Tentu menunggu jadwal yang akan ditentukan. Kita sama-sama mengetahui passing grade untuk pretest PPG atau seleksi akademik PPG itu adalah 60. Jadi dari 120 soal minimal Bapak Ibu bisa benar 70 atau 72 soal. Bagaimana kuliah PPG secara daring? Semua sudah saya buatkan videonya, cek saja di YouTube saya. Bagaimana kuliah PPG secara daring Budi Wijaya Guru. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Adapun peta konsep untuk PPG dalam jabatan secara daring, tahapannya dari
Pertama adalah seleksi administrasi, kedua lulus seleksi akademik, ketiga konfirmasi kesediaan, keempat penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan, dan kelima adalah lapor diri. Dilanjut kuliah, keenam, ke-9 desain pembelajaran inovatif, ke-8 uji komprehensif, ini seperti sidang skripsi Bapak Ibu ya. Ke-9 praktik pembelajaran inovatif, dan yang terakhir adalah UKM UKIN 4 hari dan UP 2 hari. Biasanya UP ini ada kisi-kisinya Bapak Ibu ya. Jadi gongnya PPG itu di tahap ke-10 nanti Bapak Ibu ya, tes UP dan tes UKIN. Nah, setelah Bapak Ibu lulus UKIN dan lulus UP, baru Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat pendidik atau serdik. Lalu Bapak Ibu sinkronkan di Dapodik. Jika semuanya valid, barulah Bapak Ibu mendapatkan tunjangan sertifikasi. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.